Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, ketemu kembali dalam firman menyapa pagi ini. Sejenak kita berdoa sebelumnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa hari ini, Senin 11 April 2022, tertulis dalam Kitab Ayub pasal 19 ayat 25. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nabi Ayub, tokoh yang tangguh dalam berbagai ujian hidup. Ayub dikenal sosok yang saleh. Catatan sejarah mengatakan terkaya pada zamannya. Jika dibandingkan dengan filosofi Batak, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapun dia miliki semuanya. Saleh dan kaya raya. Namun hidup terus mengalir. Dikala apa yang dia sudah miliki di dunia ini yang menjadi kebanggaan secara duniawi, satu waktu satu persatu lenyap seperti dihempas angin. Mulai dari kekayaannya, nama besarnya Hasangapun, demikian juga Hagabeon, anak-anaknya hilang begitu saja. Apakah Ayub telah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya? Jangan a priori dulu. Tidak seperti yang kita pikirkan sebagai manusia. Berbagai penderitaan yang dialami Ayub itu lebih kepada menjernihkan keimanannya kepada Tuhan. Ayub menyadari semua yang dia miliki adalah pemberian, titipan saja. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapun adalah titipan saja yang sifatnya temporer. Ada batasannya. Jika Tuhan mengambil titipannya itu kembali, kenapa tidak? Itu adalah otoritas Tuhan. Kita hanya manusia yang hanya tunduk kepada otoritasnya. Melalui kitab Ayub ini, Bapak Ibu Saudara, kita seluruh umat manusia diingatkan kita hanya berasal dari debu tanah, bukan dari logam mulia. Kapanpun, dimanapun, apalah hebatnya debu tanah coba. Diterpa angin akan melayang sesuai dengan arah angin yang membawanya. Kita di hadapan Tuhan dan segala yang kita miliki tak layaknya debu tanah di hadapan Tuhan.
Namun, Tuhan akan tetap berkarya dalam kehidupan kita. Kematian Kristus dan bangkit kembali. Di dalamnya manusia yang berasal dari debu tanah telah Tuhan angkat melalui darah penebusan Kristus yang telah menebus dosa-dosa manusia. Lalu diciptakannya menjadi manusia yang baru, bahkan menjadi pewaris akan kasih karunia. Dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap umat manusia, sedemikian penegasan nats ini. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Wow, demikian karya Allah dalam kehidupan kita. Allah begitu besar, El Shaddai. Dia sangat luar biasa, berkarya dalam setiap kehidupan kita. Dogma yang kita anut dengan teologi salib bukan teologi sukses. Teologi salib dalam penekanannya dengan penderitaan sebagai ujian. Jangan diterjemahkan sebagai kutukan ya. Sebagai ujian, memurnikan iman kita kepada Tuhan. Memurnikan iman. Layaknya emas murni, harus melalui pemurnian, bahkan dibakar. Agar kualitas imannya itu benar-benar murni. Jangan pernah mengklaim bahwa penderitaan itu sebagai kutuk. Namun, sebagai ujian layaknya kita di sekolah. Kalau seseorang dikatakan juara, tentu dengan melalui ujian dong. Seorang dikatakan pemenang olimpiade, tentu dengan melalui kompetisi-kompetisi yang ketat sekali. Sehingga dia layak disebut sebagai juara. Dalam kehidupan kita pun, dalam menghadapi berbagai penderitaan hidup pun, kita diingatkan dengan 5 T. T yang pertama tenang, tak usah panik. Fokus bahwa apapun yang terjadi, pasti Tuhan campur tangan. T yang kedua adalah tabah. Jangan langsung putus asa. Jangan langsung patah arang. Dunia belum kiamat. Hari esok akan lebih baik dibandingkan hari ini. T yang ketiga adalah tangguh. Ketangguhan kita berasal daripada Tuhan. Fokus pada kekuatan Tuhan yang boleh menguatkan kita kembali. T yang keempat adalah tegar. Ibarat menantang badai. Ketegaran kita akan teruji dikala kita benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. T yang kelima adalah teguh. Batu karang yang teguh. Nah, batu karang itu selalu diterpa ombak setiap waktu. Namun semakin diterpa ombak, dia semakin kuat. 5T, tenang, tabah, tangguh, tegar, teguh.
keimanan kita akan teruji. Dan nikmatilah kebesaran Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Kita menjadi Ayub-Ayub baru yang kokoh dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Sungguh, andalkan El Shaddai Tuhan, kebesaran Tuhan. Lagu ini akan menguatkan kita dalam berbagai ujian kehidupan. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita berdoa. Berterima kasih, bersyukur atas El Shaddai Tuhan dalam kehidupan kami, yang tetap mengingatkan kami bahwa otoritas Tuhanlah yang selalu kami banggakan, andalkan dalam kehidupan kami. Sebagai hamba-Mu Ayub yang tetap dengan 5T dalam berbagai ujian kehidupan. Tenang, tabah, tangguh, tegar, dan teguh. Mampukan kami memiliki karakter itu Bapa. Sehingga dengan berbagai ATM kehidupan, ancaman, tantangan kehidupan kami seteguh hamba-Mu Ayub. Tidak pernah patah arang, dan selalu berharap pada Tuhan memberikan yang terbaik. Kami tidak akan pernah menyerah dengan pandemi, karena kami lebih berharga dibandingkan dengan pandemi ini. Kami tidak akan pernah menyerah dengan berbagai sakit penyakit, karena kami tahu ada penyakit, ada obatnya. Kami tidak pernah ragu akan tuntunan Tuhan, karena Tuhan siap membimbing kami. Terima kasih atas firman-Mu. Jangan biarkan hanya numpang lewat, namun boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berdoa khususnya kepada para lansia, HKBP Petuju, dan seluruh anak-anak Tuhan yang di dunia ini, di masa
masa tua mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, mampukan mereka menjadi tiang doa dalam pinopar mereka, anak, menantu, cucu, sehingga mereka bisa menjadi role model bagi keturunan mereka. Berdoa senantiasa buat pasangan yang belum dianugerahi seorang buah hati. Mari Bapa selalu bertekun kepada Tuhan. Berkati benih yang mereka miliki, sehingga waktu yang Tuhan tentukan mereka boleh dengan sukacita memperoleh buah hati yang Tuhan inginkan sebagai hadiah daripada Tuhan. Berdoa buat orang-orang yang berduka, yang ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi, senantiasa dikuatkan kembali. Menatap hari esok akan lebih baik dibandingkan hari ini. Berdoa untuk yang sakit penyakit. Sebagaimana kami tahu, hati yang gembira adalah obat. Namun hati yang bimbang mengeringkan tulang. Biarlah kami bersuka cita atas segala warna-warni kehidupan kami, sehingga kami beroleh kekuatan di dalamnya. Berdoa untuk yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, 1 hari ini, 1 minggu atau 1 bulan ini, senantiasa limpahan anugerah-Mu yang menyertai, memberikan panjang umur, kesehatan senantiasa. Kepada keluarga yang berulang tahun pernikahan, biarlah Tuhan menjadi nahkoda dalam kehidupan mereka sebagaimana Yosua 24 ayat 15c, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Berdoa senantiasa untuk pemimpin negara kami, pemimpin agama kami. Bimbing tuntun senantiasa, sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sembah, sujud, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.